Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar Sains. Pada video kali ini, kita akan membahas khusus mengenai hukum Coulomb, yaitu gaya listrik. Nah, sebagai bonusnya, saya akan memberikan tips khusus untuk memudahkan kalian dalam mengingat rumusnya. Jadi silakan disaksikan video ini sampai beres ya. Di hukum Coulomb, kita akan belajar mengenai gaya listrik. Gaya listrik itu apa? Gaya listrik adalah bentuk interaksi yang tercipta dari muatan-muatan. Misalkan begini, ada muatan positif, kita dekatkan dengan muatan positif. Maka akan terjadi ya gaya dorong-mendorong atau gaya tolak-menolak. Ada juga muatan negatif, kita dekatkan dengan muatan negatif. Yang tercipta apa? Akan terjadi gaya tolak-menolak juga. Dan juga misalkan ada suatu muatan positif, kita dekatkan dengan muatan negatif. Tercipta gaya tarik-menarik. Antara gaya dorong, gaya tolak-menolak, dan gaya tarik-menarik itu disebut sebagai gaya listrik, yang kita simbolisasikan sebagai F. F itu adalah gaya. Nah, jadi gaya listrik itu gambarannya adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, bentuk interaksi yang ditimbulkan atau tercipta oleh muatan-muatan, baik muatan sejenis maupun tidak sejenis. Jadi kalau muatan sejenis, dia akan tolak-menolak. Beda halnya ketika muatan tersebut berbeda jenis, maka akan timbul gaya tarik-menarik. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya akan coba jelaskan lagi mengenai jenis interaksinya. Nah, gaya yang sudah saya jelaskan tadi disimbolisasikan sebagai huruf F. Ya, F itu simbolisasi dari gaya. Oke, sebentar ya. Saya ganti dulu warna tulisannya. Dan muatan baik positif maupun negatif itu dilambangkan dengan Q. Bisa Q1, bisa Q2, bisa QA, bisa QB. Bebas ya. Jadi muatan itu adalah Q. Gaya N itu apa? Satuannya. Newton ya. Newton. Kalau Q itu buat dia muatan. Muatan positif maupun muatan negatif. Satuannya adalah Coulomb. Ya bebas kamu mau nyebutnya mau Coulomb, mau Coulomb ya. Penting kamu ngerti gitu ya. Nah ini gaya itu bisa gaya tolak menolak ataupun bisa gaya gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak. Ya. Tarik menarik, tolak menolak sama juga ya, TM juga ya. Nah, dari bagan ini ada sebuah simpulan. Jadi, semakin besar muatan, maka semakin besar pula gaya antar muatan tersebut. Sehingga gaya sebanding dengan besar muatan. Ya. Jadi sama kalau kalian masih ingat, ini selaras dengan materi perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Maksudnya apa? Jika nilai yang satu bertambah, maka nilai yang lain juga ikut bertambah. Jadi itu ya. Jadi ada dua simbolisasi, ada F, ada Q. F itu
gaya, satuannya Newton, sedangkan Ki itu adalah muatan, satuannya adalah Coulomb. Oke? Oke, di hukum Coulomb ini juga ada variabel R. Ya, R itu apa? R adalah jari-jari. Dari kata jari-jari, R. Jari-jari itu apa? Jadi jarak yang memisahkan antar muatan yang disimbolisasikan dengan huruf R. Seperti itu ya. Satuannya adalah meter. Nah, berbeda halnya dengan muatan. Kalau semakin besar Q, maka akan semakin besar F juga kan? Karena apa? Karena Q dan F itu perbandingan senilai. Berbeda halnya dengan R. Ya, jadi antara R dan F itu memiliki perbandingan tidak senilai. Maksudnya apa? Jadi kalau semakin besar R, maka akan semakin kecil F-nya. Semakin kecil R-nya, maka akan semakin besar F-nya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan, jaraknya 2R. Kira-kira gayanya menjadi berapa? Jadi 1/4 R. Maaf, jadi 1/4 F. Semakin kecil kan? Gitu. Terus yang lain misalkan. Gayanya, maaf, jari-jarinya 3R. Kira-kira gayanya berapa? Ya, 1/9 F. Gitu. Nah, jadi, kalau Q semakin besar muatan, maka semakin besar gaya antar muatannya. Tapi kalau R, ya, gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Gitu. Jadi kalau R-nya semakin besar, ya, maka F-nya semakin kecil. Tapi jika R-nya semakin kecil, maka F-nya semakin besar. Itu namanya adalah perbandingan tidak senilai. Paham ya? Kalau antara Q dan F, itu perbandingan senilai. Materi ini pastinya kamu pernah belajar kan? Di mata pelajaran matematika. Nah, untuk lebih memahami lagi konsep ini, bisa sambil kamu belajar lagi mengenai konsep perbandingan senilai dan tidak senilai. Oke? Paham ya? Nah, dari beberapa uraian tadi, akan tercipta formulasinya seperti ini. Ya, gaya listrik sama dengan konstanta dikali Q1 atau QA kali QB per jarak. Gitu ya. Ini ada rumusnya. QA itu apa? Besar muatan A, satuannya Coulomb. QB itu besar muatan B, satuannya Coulomb. R adalah jarak antar muatan. Ya. K itu adalah bilangan konstanta. Jadi kamu tidak perlu mencari lagi nilai ini. Ini sudah ditentukan oleh penemunya. Ya, jadi besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi kamu tinggal masukkan saja nilai konstantanya ya. Gitu. Paham sampai sini? Gampang ya. Nah, nanti saya juga akan memberikan tips khusus biar kamu memudahkan dalam mengingat rumus ini, ya. Oke ya, dalam memahami konsep dari gaya listrik ini, kamu harus memahami juga aturan perpangkatan. Karena apa? Karena di materi ini
kalian akan banyak menemukan angka-angka yang berpangkat gitu. Angka-angka yang berpangkat. Jadi kalau kamu tidak memahami materi ini, kamu akan kesulitan ya. Dan sekarang saya akan bantu kalian untuk merecovery pemahaman kalian terhadap aturan perpangkatan ini. Misalkan ada angka seperti ini. 2 kali 10 pangkat 2 dikali 3 kali 10 pangkat 3. Maka hasilnya menjadi gimana? Gampang ya. Kalau kasusnya seperti ini, kamu kalikan dulu bilangan pokoknya. Berarti 2 kali 3. Dan kurungin. Biar kamu nggak bingung. Baru 10 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya menjadi 6 kali 10 pangkat 5. Nah, kenapa bisa demikian? Karena aturan seperti ini. Jika A pangkat X dikali A pangkat Y, maka hasilnya menjadi A pangkat X plus Y. A-nya itu apa? 10 kan? Sama-sama 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3 kan? Jadi bilangan pangkat 2 dan 3-nya itu tinggal kamu jumlahkan saja. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah A pangkat X plus Y. Seperti itu. Contoh lain. Gimana Kak kalau misalkan dia dibagi bukan dikali? Oke, misalkan gini. 10 kali 10 pangkat 10 pangkat 8 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 misalkan. Gitu ya. Pangkat 3 misalkan. Gimana caranya? Gampang. Kamu tinggal bagi saja dulu bilangan pokoknya. Berarti 10 pangkat 2, 10 dibagi 2 kali 10 pangkat 8 min 3. Gitu. Sehingga hasilnya berapa? 10 bagi 2, 5 kali 10 pangkat 8 dan 3, 5. Gitu. Ini ya, aturan ini dari mana? Dari sini. A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka akan menjadi A pangkat X min Y. Gitu. Ya. Kasusnya adalah seperti ini. 10 pangkat 8. Ya kan? Ya Kak. Dibagi 10 pangkat 3. Sehingga nilainya menjadi 10 pangkat 8 diambil pangkat 3. Nilainya menjadi 10 pangkat 5. Gitu. Paham ya? Terus ada contoh lagi yang lain. Kan begini. Bukan. Misalkan 2 pangkat gini, sorry. Hapus dulu ya. 2 pangkat 2 kita pangkatin lagi 4. Gimana tuh? Kan kalau ngitung manual bingung ya. Simple sebenarnya. Kalau kayak gini langsung aja kamu kalikan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 4 sehingga menjadi 2 pangkat 8. Hal ini selaras dengan aturan jika ada nilai A pangkat X kamu kalikan lagi dengan pangkat Y. Kamu pangkatkan lagi dengan Y, maka nilainya menjadi A pangkat X dikali pangkat Y. Gitu. Ya. Jadi ada 3 aturan bakunya. Saya akan garis bawahi ya. Nah ini, kalau misalkan dia dijumlah, maka akan berlaku rumus ini. Gitu. Oke. Jika misalkan dia dibagi, akan berlaku rumus ini. Oke. Jika misalkan dia dipangkatkan lagi, maka akan berlaku rumus ini. Jadi dasar dari perpangkatan adalah ini ya. Kamu harus kuasai betul untuk materi ini. Supaya kamu memudahkan dalam operasi hitung di kasus gaya listrik ini. Lalu yang kedua, kamu harus bisa mengubah suatu angka menjadi notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa?
Notasi ilmiah itu adalah, misalkan ada suatu bilangan berbentuk desimal, 0,01 misalkan. Kita bentuk menjadi notasi ilmiah. Bagaimana? Dan jadi seperti apa bentuknya? Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 1 dikali 10 pangkat min 2 gitu. Karena kan 0, ya. 0, ada angka di belakang koma, maka dia menjadi min gitu. Lagi yang lain misalkan 0,1 jadi berapa nilainya? Ya, jadi 1 dikali 10 pangkat min 1. Kalau misalkan 1000, nah, kalau 1000 ada koma nggak di belakang angka? Nggak ada angka nggak di belakang koma? Nggak ada kan? Kalau kita ingin buat notasi ilmiah gampang. Ada berapa angka di belakang angka ini? Ya, ada 3 kan? Berarti 1 kali 10 pangkat 3. Gitu. Contoh lain misalkan 0,0015. Jadi gimana nih? Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Betul kan? Jadi nilainya sama dengan 15. Oke, 15 kan? Dikali 10 pangkat min 4. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Insya Allah paham, karena masih mudah sekali. Jadi untuk melakukan perhitungan di gaya listrik ini, kamu harus menguasai betul konsep aturan perpangkatan dan juga notasi ilmiah. Ingat, kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, 0, dan seterusnya, ada angka di belakang koma, maka nilainya akan menjadi negatif. Tapi kalau misalkan bentuknya tidak ada komanya, seperti ini 1000, misalkan 1000 ya. Nah, ini kan ada 3 angka nih. Nah, kamu buat sederhana lagi. Jadi 1 kali 10 pangkat 3. Tidak ada min ya. Tapi kalau kayak gini, 0,0015 ada 4 angka di belakang koma, maka kamu ambil angka di belakangnya. Tulis 15. 15 dikali 10 pangkat min 4. Dari mana min 4? Ada 4 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Dan sebagai bonusnya, saya akan berikan tips untuk memudahkan kamu dalam menghafal rumus ini. Kan kalau dihafalin kan suka lupa ya. Tapi kalau ada hal yang unik, biasanya otak kita akan cepat mengingatnya. Kan kalau rumusnya seperti ini ya, F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. Nah, ini bisa kita buat kalimat seperti ini. Nah, kakiku rorong behun. Kakiku rorong behun itu adalah K-nya mewakili dari konstanta, Q-nya satunya QA atau Q1, kaki, Q-nya, R-nya itu buat jari-jarinya. Jadi singkatannya, jadi kakiku rorong behun. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ini konsep dasar dari perhitungan gaya listrik atau hukum Coulomb ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.